Ada suatu fi ba'dil athar dikisahkan begini. Ada salah seorang hamba Allah, setelah ditimbang amal kejelekannya dengan amal kebaikannya, ternyata amal kejelekannya itu lebih berat daripada amal kebaikannya. Kalau sudah amal kejelekannya lebih berat daripada amal baiknya, otomatis kemana arahnya ini? Kemana arahnya? Neraka. Yang pada akhirnya seorang hamba ini dibawa oleh malaikat, pengawal neraka ini, dikawal. Mau dikawal bukan mau ke tempat-tempat yang enak, enggak. Dikawal untuk masuk, digeret, diseret. Kemudian Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril adrikhu. Ya Jibril adrikhu, susul hambaku itu. Susul hambaku itu. Wasalhu, dan tanyakan dia. Tanyakan dia. Tanyakan kepadanya, hal hadara majlisa alimin fid dunya fa'aghfiru lahu bi syafa'atih. Tanyakan kepada hambaku itu, apakah dia dulu di dunia pernah hadir majlis ilmu, pernah hadir pengajian, atau bahasanya pernah ndak mondok dulu kalau kita sekarang. Ya minimal pernah ndak dia hadir majlis ilmu, majlis yang dikaji di dalamnya ilmu agama, majlis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, majlis yang di dalamnya dibacakan hadis an-nabawiyah, majlis yang disampaikan di dalamnya nasihat-nasihat agama. Pernah ndak orang itu hadir? Kemudian disusullah oleh malaikat Jibril, ditanya hamba ini, ya fulan, apakah engkau dulu di dunia pernah hadir majlis ilim? Apa kata hamba ini, seorang hamba ini? Dia mengatakan, ma jalastu, aku tidak pernah sama sekali hadir majlis ilmu, majlisnya orang alim, pengajian, aku tidak pernah hadir. Kemudian Jibril kembali menghadap Allah, ya Rabb, hambamu itu tidak pernah menghadiri majlis ilim, tidak pernah. Kalau begitu ya Jibril, adrikhu, susul kembali dia, susul kembali. Wasalhu, tanyakan dia, tanyakan. Hal ahabba aliman, apakah dia pernah cinta kepada orang alim? Apakah dia senang kepada ulama, senang ke kiai, senang ke habaib, senang ke ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu agama? Disamperi lagi oleh Jibril, ditanyakan, fulan, apakah engkau senang cinta kepada orang alim, kepada ulama? Apa jawabnya? La, aku tidak cinta kepada ulama. Datang lagi menghadap Allah. Ini rahmat Allah. Bagaimana rahmat Allah begitu luasnya untuk hamba-hambanya. Bukan langsung Allah, kalau begitu ya Jibril masukkan ke neraka. Enggak. Masih dicari celah baiknya ini. Masih dicari sisi baik. Ya, datang menghadap Allah, Allah mengatakan, adriku, susul kembali. Wasalhu, tanyakan, hal jalasa ala ma'idatin ma'a alimin, apakah hambaku itu dulu di dunia pernah makan di hidangan yang dihidangkan oleh orang alim? Pernah enggak dia makan bersama orang alim, makan makanan yang dihidangkan oleh orang alim? Pernah enggak bertamu ke rumahnya orang alim, kepada salah seorang ulama, mungkin dihidang teh, apakah dia pernah makan makanan yang disuguhkan orang alim, para ulama, para mereka orang-orang dekat kepada Allah? Ditanya hamba ini, jawabannya sama, la, tidak pernah. Apakah Allah langsung berikan Jibril untuk masukkan orang itu ke neraka? Enggak. Rahmat Allah awsa'u min dzunubina. Rahmat Allah itu lebih luas dari apa yang sudah kita lakukan daripada maksiat-maksiat itu. Kemudian Allah pun
sekali lagi mengatakan kepada Jibril, adriku, susul kembali, susul. Tanyakan, salhu anismih wa nasabih. Tanyakan namanya siapa, ayahnya siapa, nasabnya siapa, kemana orang ini. Fa in wafaqa ismahu isma alimin fid dunya. Kalau nama hambaku itu sama dengan nama salah seorang ulama yang ada di dunia, aku akan masukkan dia ke surga. Kalau namanya sama dengan nama salah seorang ulama yang ada di dunia, tanyakan. Ditanya, ternyata namanya tidak sama dengan salah seorang pun ulama yang ada di dunia. Siapa? Ya pokoknya namanya aneh-aneh sudah. Namanya aneh-aneh. Sekarang banyak nama anak itu aneh-aneh. Makanya kasih nama anak itu dengan namanya salah seorang ulama yang ada di masa yang lalu, atau yang silakan tabarukan. Atau kalau namanya tidak sama dengan nama ulama, ya minimal lah begitu namanya, nama yang di dalamnya ada doa baik. Ditambah lagi di awal itu Muhammad Ahmad tabarrukan bismin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil keberkahan dari namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih nama Muhammad, Ahmad, terserah nama setelahnya apa, pokoknya maknanya makna yang bagus. Sudah paham ya? Jadi Allah tanyakan, mungkin dia namanya sama dengan salah seorang ulama yang ada di dunia, ternyata namanya itu tidak sama. Apa namanya ya terserah, sudah cari nama yang aneh-aneh sudah. Ditanya jawabannya apa? Tidak sama. Disampaikan kepada Allah, ya Rabb, hambamu ini tidak sama dengan salah seorang pun orang alim yang ada di dunia. Kemudian apa kata Allah? Adrikhu ya Jib, susul dia wa adkhilhul jannata, dan masukkan hamba itu ke dalam surga. Malaikat Jibril pun masih bertanya-tanya, ya Rabb, hambamu ini amal kejelekannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Dia tidak pernah hadir majelis ilmu, dia tidak senang kepada ulama, dia tidak pernah makan makanan disuguhkan oleh ulama. Di namanya pun tidak sama dengan salah seorang ulama yang ada di dunia. Lalu kemudian engkau akan memasukkan dia ke surga ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, fa innahu kana ahabba rajulan wa dzalika ar-rajulu yuhibbu aliman. Hambaku itu ya Jibril, ketahuilah ya Jibril, hambaku itu dulu di dunia dia senang kepada seseorang, dan orang yang dia cintai, yang dia senangi, yang dia panuti, cinta kepada orang alim. Hambaku itu di dunia ya Jibril, dia senang, cinta kepada salah seorang, dan orang yang dia cintai, yang dia senangi, yang dia menjadikan panutan, senang kepada orang alim. Karena sebab itulah Allah memasukkan salah seorang hamba itu ke dalam surga. Maksudnya ini ya, minimal itu paling tidak kalau kita bukan orang alim, kalau kita bukan orang soleh, kalau kita bukan orang yang banyak amal ibadahnya, jangan sampai di hati kita ada kebencian kepada ulama, kepada para habaib, kepada para kiai, para asatidah. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka orang-orang yang dikenal dengan kesalehannya. Jangan sampai di hati kita ada kebencian kepada mereka.